Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keisha Patarani dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur. IP address kelas pool dan classless. Kelas pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, kelas A, B, C, D, dan E, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, yaitu Classless Inter-Domain Routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix, contohnya 27, 20, dan lain-lain. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet, alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Host, alamat IP yang dipakai perangkat seperti VC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Sedangkan broadcast, alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Subnet mask 128 6432 16.8.4.2 dan 1. Network atau blok subnet 256, total IP sama dengan X, 2N sama dengan N, host 2H dikurang 2 sama dengan H, dan broadcast H dikurang 1 sama dengan B. Di sini kita memiliki satu router dan dua switch. Masing-masing switch terhubung ke 3 buah komputer. Jadi terdapat dua lokal, yaitu lokal kiri dan lokal kanan. Blok subnet dapat dianalogikan seperti beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung. Misalnya ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. Setiap ruangan tersebut memiliki network atau jaringan yang berbeda. Perangkat yang berada dalam satu subnet atau satu network dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara langsung. Namun, perangkat yang berada pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung karena berada di jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, komputer pada jaringan lokal kiri belum bisa langsung bertukar data dengan komputer pada jaringan lokal kanan. Hal ini karena keduanya berada pada subnet yang berbeda. Analogi sederhananya seperti siswa yang berada di ruangan 1 tidak dapat langsung mengetahui kegiatan belajar yang berlangsung di ruangan 2 karena masing-masing berada di ruangan yang berbeda. Untuk menghubungkan perangkat yang berada dalam subnet yang sama, digunakan switch. Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling bertukar data. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, digunakan router. Router berfungsi menghubungkan antar network yang memiliki subnet yang berbeda, sehingga perangkat dari jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu subnet atau dalam satu subnet atau satu network. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda tanpa adanya router. Perangkat yang berbeda pada subnet yang tidak dapat perangkat yang berada pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selain router, terdapat juga teknologi jaringan lainnya seperti routing, VLAN, dan trunking
yang digunakan untuk mengatur serta menghubungkan komunikasi antar jaringan. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai blok subnet. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sini ada CIDR atau Classless Interdomain Routing. CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu Supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasanya. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Di sini juga ada VLSM, Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, di sini ada 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit. Hasilnya adalah 32 bit. Contoh format IP address yaitu 192.16.1.1. Nah, setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal dengan rentang 255 atau slashnya. Nah, bisa kita lihat di sini pada penulisan IP address sering terdapat angka tanda garis miring. Misalnya 192.168.1.1 slashnya 24 seperti itu. Prefix 24. Nah, angka 24 itu bisa disebut prefix menunjukkan jumlah bit yang digunakan setiap identitas. Misalnya identitas jaringan network dan menentukan ukuran subnet atau jumlah IP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Nah, contohnya yang digunakan itu ada banyak, mulai dari 24, 25, 26, 27 sampai 30. Itu kelas pool dan kelasnya teman-teman. Ingin menjadi kelas A, B sampai E, kita coba ulik lagi, yaitu kelas A jaringan sangat besar, untuk kelas B yaitu jaringan menengah, dan kelasnya jaringan kecil atau LAN. Jadi local area network. Kalau LAN itu untuk kelas D yaitu multicast, dan untuk terakhir yaitu kelas E yaitu eksperimental. Saat ini yang paling sering digunakan adalah kelas A, B, dan C, sedangkan kelas D dan E jarang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. CIDR merupakan konsep classless addressing, yaitu pengalamatan IP yang tidak tergantung pada kelas jaringan dan lebih fleksibel. Dalam pembagian alamat IP, konsep CIDR itu digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan subnet mask yang digunakan pembagian jaringan yang lebih efisien. Dengan CIDR administrator, jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efektif. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. IP address terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktav. Angka setelah tanda prefix disebutnya prefix dan digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan, jumlah alamat IP serta subnet mask yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Untuk IP ini kita lanjut saja ke materi yang berikutnya. Di sini kita tahu kan CD itu artinya dari singkatan Classless Interdomain Routing. Nah, di sini ada metode yang digunakan
menghitung prefix atau slash atau jumlah bit jaringan pada sebuah IP address. Nilai prefix pada CIDR berkisar dari 0 hingga 32 karena IPv4 terdiri dari 32 bit. Bisa kita lihat ya, ini juga 32 bit. IP address memiliki 4 oktav, setiap oktav adalah 8 bit. Nah, contohnya yaitu 192, 168, 16, 110. Lalu stage-nya yaitu 25. Bisa kita lihat stage-nya yang tadi 25, 24. Di sini juga bisa lihat kurang lebih seperti itu. Pada contoh tersebut angka-angka prefix 25 yaitu yang akan dihitung. Nah, dalam CIDR rumus dasar CIDR adalah subnet. Pada kelas C sering digunakan adalah prefix, yaitu nilainya 25,128/26, 64/27,32 dan lain-lain. Di sini kita masih banyak dan itu saja yang bisa saya jelaskan dulu. Untuk slash 25 nilai subnetnya adalah 18. Ya, itu menentukan subnet mask prefixnya 25. Nah, dari 24 bit pertama penuh yaitu 255, 255, 255. Jadi 255-nya triple ya. Lalu 128. Nah, hubungan dengan kelas IP secara konsep lama yaitu kelas pool. Yaitu kelas A 25.0 triple ya kosongnya, lalu buka kurung 8 tutup kurung. Untuk kelas B yaitu 255 E00 slashnya yaitu 16. Untuk kelas C yaitu 255 slashnya 24. Nah, karena itu stage-nya 25, yang ini berarti setelah 24 maka masih termasuk jaringan yang berasal dari kelas C. Kurang lebih seperti itu perbedaan CIDR. VLMS CIDR berfokus pada menentukan prefix subnet mask dan jumlah alamat IP dalam satu subnet. Nah, lalu untuk VLMS variabel subnet mask digunakan untuk pembagian yang lebih rinci, yaitu menghitung network address, host address, broadcast address, jumlah host yang digunakan, jumlah host yang didapat. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kesimpulannya itu untuk CIDR digunakan untuk menentukan ukuran subnet melalui prefix seperti 25, 126, 127 dan seterusnya. Pada contoh itu misal 192, IP-nya 168, 116, 10, stage-nya yaitu 25. Nah, untuk subnet mask yang digunakan adalah 255, 255, 255.18. Bisa kita lihat di sini untuk terakhirnya dengan blok subnet sebesar 128. Alamat IP perhitungan yang lebih detail mengenai network host broadcast digunakan menggunakan metode VLMS yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa kita ke sini dulu. Di sini kita sudah menyediakan tabel seperti ini. Nah, kita langsung saja praktikan pada Cisco. Di sini sudah ada subnetnya. Kita langsung ke Cisco. Di sini kita membutuhkan 2 PC 0 dan PC 1. Kita akan masukkan IP ke PC 0. Pilih menu desktop, lalu pilih IP configuration. Sini 192.16.12.1. Lalu di subnet masknya 255.255.255.
nolnya bisa kita ganti menjadi 224. Nah, sudah. Lalu kita ke PPT dulu atau PowerPoint. Nah, yang ini saya memakai subnet mask yang ini. Oke, kita ke PC yang ini juga. Kita akan masukkan IP-nya, pilih menu desktop, lalu ke IP configuration, lalu 192.16.12.2. Untuk subnet masknya sama, nolnya seperti biasa ganti jadi 224. Nah, sudah. Kita coba sambungkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kita coba ping dari PPC 1 ke PPC 0 ke command prompt, lalu ping 192.16.12. Nah, ini sudah replay. Kita sebaliknya dari PC 0 ke PC 2, ke command prompt, lalu ping itu 92.16.12.2, lalu enter. Nah, ini juga sudah replay, artinya itu berhasil. Nah, di sini kita coba tambahkan satu PC dan satu switch. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu PC dan satu switch. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang switch. Fungsi switch yaitu switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Namun, switch hanya dapat meneruskan komunikasi antar perangkat yang berbeda dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung. Jika perangkat pada subnet yang berbeda, maka diperlukan router untuk menghubungkan kedua subnet tersebut. Nah, seperti itu tentang penjelasan tentang switch yang dapat saya jelaskan sedikit. Lalu kita bisa sambungkan PC 0, PC 1, dan PC 2 ini ke switch ya. Nah, ini sudah tersambung semua ya teman-teman. Lalu kita coba lihat IP PC 1 yaitu 192.16.12.1. PC 1 IP-nya juga 192.16.12.2. Nah, untuk PC 2 kita akan menambahkan IP. Jadi bisa kita tambahkan IP-nya. Desktop, IP configuration. Lalu 192.16.12.3. Nah, untuk subnet masknya seperti biasa 255.255.255 dan nolnya ganti jadi 224. Sudah seperti ini, kita X-kan dulu. Lalu kita coba
ping ke komen ping 192.16.12.2. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba akan ping semua PC ini. Ping 92.16.12.2. Nah, ini juga berhasil. Lalu ping lagi 92.16.12.2. Nah, ini juga berhasil, bisa kita X-kan dulu teman-teman. Oke, kesimpulannya perangkat dengan IP dalam blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi. Yang tadi saya jelaskan 1, 2, dan 3 itu blok subnet yang sama, jadi bisa saling berkomunikasi antar perangkat satu dan perangkat lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berbeda tidak kalau blok subnetnya berbeda, tidak dapat langsung berkomunikasi meskipun subnet masknya sama. Nah, subnet mask itu yang mana sih? Nah, subnet mask itu yang ini, yang 255.255.255.224. Nah, jika subnet masknya dari PVC 0 sampai PVC 3 tapi IP-nya itu berbeda, tidak bisa saling ping seperti tadi, tidak bisa connect. Kurang lebih seperti itu. Jadi, switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Router diperlukan untuk menghubungkan jaringan atau subnet yang berbeda. Nah, di sini kita masih menggunakan switch, belum router, jadi kita tidak bisa ping atau subnet-subnet yang berbeda. Masih belum bisa komunikasi, maka diperlukan satu router. Oke, kita lanjut saja untuk menambahkan satu router. Di sini saya sudah menambahkan PC dan juga switch dan router yang mendapatkan IP yang berbeda. Kalau dari PC 0 sampai PC 2, ini saya masukkan IP-nya 1 sampai 3. Seperti ini. Ini 1. Ini 2. Dan ini 3. Nah, kalau PC 3 sampai PC 5, ini saya memasukkan 33 sampai 35. 33, 34, dan juga 35. Jadi 33, 34, 35. Nah, lalu kita akan coba ping dari PC ini ke PC 5. Command prompt lalu ping 192.16.12.35. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan coba ping ke PC 0 ini, tapi ini pasti dipastikan tidak akan berhasil, tapi kita akan coba dulu. Ping 192.16.12.1. Nah, ini tidak bisa, langsung saja kita ini.
Di sini saya sudah menambahkan IP. Kita ketik saja Nah, di sini ketik saja kita ketik interface G 0. Lalu di sini ketik IP address 1.19.12.255.254 enter. Nah, di sini kita ketik interface G 0/0. Lalu IP address 1.19.12.12.255.255.254. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke PC 0 sampai 2 IP configuration, lalu default gateway-nya kita ganti menjadi 119.12.30. Kita salin. Lalu ke PC 1, ini juga kita ganti menjadi 30. PC 2 juga sama, default gateway-nya ganti. Nah, lalu kita ke PC 3, ke IP configuration, lanjut ke default gateway. Yang ini 119.12.62. Jadi kita salin 62. Lalu kita ke PC 4, configuration, ke default gateway ini 62. Ini juga sama, PC 5 sama. Nah, ini sudah. Kita akan coba ping dari PC 5 ke PC ini, ke PC 3 maksudnya. Lalu kita ke command, lalu ping 119.12.3. Apakah bisa? Kita tunggu. Dan ternyata tidak bisa.
Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.